Di sebuah kampus tua yang terletak di pinggiran kota, beredar cerita tentang seorang dosen yang hanya mengajar di malam hari. Kisah ini pertama kali muncul dari mulut ke mulut di kalangan mahasiswa. Mereka menyebutnya sebagai dosen gaib, karena selain waktu mengajarnya yang tidak biasa, sosoknya pun terkesan aneh dan misterius. Kisah ini bermula dari seorang mahasiswa bernama Dina yang mengambil kelas tambahan untuk mengejar ketertinggalannya. Dina bercerita bahwa ia mengikuti sebuah kelas malam yang diadakan di gedung tertua di kampus. Kelas itu hanya berlangsung pada pukul 8 hingga 10 malam, dan dosennya, seorang pria berkacamata dengan suara yang tenang, sangat pandai menjelaskan materi. Dosen itu luar biasa. Penjelasannya begitu mendalam, seolah-olah dia tahu segalanya, ujar Dina kepada teman-temannya. Namun, ketika salah satu temannya bertanya siapa nama dosen itu, Dina tiba-tiba bingung. Ia sadar bahwa ia sama sekali tidak tahu namanya. Yang ia ingat hanyalah sang dosen memperkenalkan dirinya dengan singkat sebagai Pak Herman. Kabar tentang kelas malam itu menyebar cepat. Banyak mahasiswa yang penasaran mencoba mendaftar, tetapi tidak ada jadwal resmi tentang kelas tersebut di portal akademik kampus. Anehnya, Dina tetap menerima pesan singkat yang berisi jadwal kelas dari nomor tak dikenal. Malam berikutnya, Dina kembali ke kelas itu, kali ini ditemani oleh dua temannya, Ari dan Siska. Mereka bertiga masuk ke ruang kelas di lantai 3 gedung tua. Ketika mereka tiba, Pak Herman sudah ada di sana, berdiri di depan papan tulis dengan setelan jas yang tampak rapi meski terkesan kuno. "Ayo duduk. Kita akan membahas teori relativitas malam ini," ujar Pak Herman dengan nada lembut. Malam itu, kelas berlangsung seperti biasa. Materinya sangat menarik, dan mahasiswa merasa kagum dengan cara Pak Herman menjelaskan konsep-konsep rumit. Namun, Siska merasa ada sesuatu yang ganjil. Saat ia mencoba mencatat, tangannya terasa dingin, seperti ada angin yang berhembus meski jendela tertutup rapat. Ketika kelas selesai, Dina, Ari, dan Siska berencana untuk mengobrol lebih lama dengan Pak Herman. Namun, saat mereka melirik ke depan, dosen itu sudah tidak ada. Mereka tidak melihatnya pergi, padahal mereka yakin ia masih berdiri di depan papan tulis beberapa detik sebelumnya. Mereka memutuskan untuk bertanya ke pihak administrasi kampus tentang Pak Herman. Betapa terkejutnya mereka ketika petugas administrasi mengatakan tidak ada dosen bernama Herman yang bekerja di kampus itu. Bahkan jadwal kelas malam di gedung tua itu juga tidak pernah diadakan. Kejadian ini membuat mereka penasaran. Dina, Ari, dan Siska pun mulai menyelidiki lebih dalam. Mereka mencari arsip lama tentang dosen yang pernah mengajar di kampus tersebut. Setelah beberapa hari, mereka menemukan sebuah artikel koran tua di perpustakaan kampus. Artikel itu menceritakan tentang seorang dosen bernama Herman Soejono, seorang ahli fisika yang bekerja di kampus tersebut 30 tahun yang lalu. Herman Soejono dikenal sebagai dosen yang sangat berdedikasi dan cerdas. Namun, ia meninggal secara tragis akibat kecelakaan di laboratorium fisika. Pada malam kematiannya, ia sedang mengerjakan eksperimen yang rumit. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tetapi tubuhnya ditemukan terbakar di dalam laboratorium. Setelah kejadian itu, gedung tua tempat laboratorium tersebut berada sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Dina dan teman-temannya semakin yakin bahwa sosok yang mereka temui adalah arwah Pak Herman. Namun, rasa penasaran mereka belum hilang. Mereka memutuskan untuk menghadiri kelas malam itu sekali lagi, kali ini dengan membawa kamera untuk merekam kejadian di dalam ruangan. Malam itu, mereka tiba lebih awal. Ruangan terasa dingin dan sunyi. Tepat pukul 8 malam, Pak Herman muncul di depan kelas.
seolah-olah dari udara kosong. Ia mulai mengajar seperti biasa, tanpa menyadari keberadaan kamera yang tersembunyi di salah satu sudut ruangan. Kelas berlangsung dengan lancar hingga pukul 10 malam. Ketika kelas selesai, Dina memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, sebenarnya siapa Anda? Kenapa nama Anda tidak ada di daftar dosen kampus ini?" Pak Herman tersenyum tipis. "Ilmu tidak pernah mati, Dina. Begitu pula dengan semangat untuk berbagi ilmu." Saat ia mengucapkan kalimat itu, tubuhnya perlahan memudar. Dina, Ari, dan Siska hanya bisa terpaku melihatnya menghilang di depan mata mereka. Ketika mereka memeriksa rekaman kamera, mereka terkejut. Rekaman itu hanya menunjukkan ruangan kosong. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Pak Herman, bahkan suara kelas pun tidak terekam. Cerita ini kemudian menjadi viral di media sosial setelah Dina menceritakannya di sebuah forum online. Banyak yang menganggapnya hanya cerita horor biasa, tetapi beberapa mahasiswa lain mengaku pernah mengalami hal serupa. Hingga kini, misteri dosen gaib di kampus tua itu tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan.